I'm out of gas. I'm Australia and I lost money. Yeah, I don't have money to pay for it. Are you sure? Can I ask why you would do that for me? No problem. Why though? It's okay. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya kalau setiap hari, kemanapun kita pergi, ada aja orang asing yang senyum dan nyapa kita dengan tulus. Mungkin bagi kita, warga lokal, ini hal biasa, bagian dari keseharian. Tapi tahu nggak, bagi para turis mancanegara atau yang biasa kita sebut bule, ini adalah culture shock terbesar mereka saat injak kaki di Indonesia. Bukan culture shock yang buruk, tapi justru jenis kejutan yang bikin mereka langsung jatuh cinta, haru, dan akhirnya kecanduan buat balik lagi. Selamat pagi! Di video kali ini kita akan bahas kenapa keramahan warga Indonesia sering bikin orang asing salah tingkah dan merasa sangat diterima. Poin pertama yang selalu mereka takjub adalah kekuatan senyum kita. Di banyak negara barat, apalagi di kota-kota besar, orang cenderung urus masing-masing di ruang publik. Menatap mata orang asing bisa dianggap aneh atau mengganggu. Tapi di sini, baru keluar penginapan aja, dari tukang parkir sampai ibu penjual sayur, semua kasih senyum terbaik mereka. Hello. Again, photos. Hi. Nice to meet you. Wow. She was like, I love it. Phenomenal vibes. Indonesia ranking 1 buat emosi positif. Kita lebih sering senyum dibandingkan orang Skandinavia yang punya healthcare gratis dan penghasilan tinggi. Kita senyum lebih sering dibanding siapapun di dunia ini. Orang barat senyum buat kasih sinyal, aku suka sama kamu. Di Asia Timur, senyum lebih sering dipakai buat hierarki sosial dan status negosiasi. Ilmuwan neliti 142 negara dan mereka nemuin satu faktor yang nentuin seberapa sering suatu bangsa senyum, tapi itu bukan kebahagiaan. Kita senyum bukan karena baik, kita senyum buat bertahan. Kita nutupin trauma nasional pakai senyum. Macet, korupsi, tekanan ekonomi, dan tetap wajib senyum. Negara yang punya sejarah migrasinya tinggi dan banyak percampuran orang asing lebih cenderung sering senyum. Bukan karena mereka lebih bahagia, tapi sebagai sinyal, aku aman, aku bukan ancaman. Sekarang lihat Indonesia, punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan ratusan bahasa. Senyum kita itu strategi. Kita senyum ke atas buat yang punya kuasa. Kita senyum ke samping buat ngehindarin drama sama teman kantor dan tetangga. Kita senyum ke bawah buat nunjukin kontrol. Senyumnya nggak bohong, senyumnya efektif, tapi itu justru yang berbahaya. Mungkin pertanyaannya bukan kenapa orang Indonesia sering senyum, tapi kalau nggak ada kewajiban, apa yang sebenarnya pengen kita omongin? If you ever smile to avoid conflict, share this. Tentang orang Indonesia. Nah, orang Indonesia sangat ramah. Beda banget sama orang Rusia dan orang Cina juga. Orang Rusia sangat keras. Gak suka smile, gak suka ngomong sama orang lain. Kalau orang Indonesia pergi kemana-mana, semua pasti smile kepada kamu. Sangat mudah dikomunikasi. Dan kalau kamu punya masalah apapun, orang Indonesia sangat mudah untuk dibantu kamu. Itu saya terkejut. Awalnya saya sangat suka orang Indonesia kayak gitu, tapi saya belum terbiasa. インドネシアいるとみんな笑ってるじゃないですか。ニコニコって笑って。チワーパカバール。で、僕もここインドネシアいたら、もう毎日ニコニコして、はーって言って、日本に帰国した時に、こんにちはーと、キモあいつなんか一人で笑って。Nothing is free here. Is there anything else? The Indonesian is always smiling. You talk with them, you just say hello, he smiles. Is that a bit different from France? Or? Yeah, really different. Because we're from Paris. Yeah, I'm 1 hour Yeah. from Paris and Yeah. it's not the same. People no smile in French. Very sad, very sad. Orang Indonesia dan bule punya satu perbedaan besar. Kalau saya jalan dan lihat orang Indonesia, saya tidak pernah ragu untuk senyum dan bilang halo. Karena saya tahu 100% saya pasti dapat senyum balik. Tapi kalau saya ketemu bule, saya tidak pernah tahu apa yang terjadi. Karena mereka ramah, kadang cuma lihat lalu jalan terus. Beberapa teman dari Eropa Timur pernah bilang ke saya, di budaya mereka memang tidak biasa senyum ke orang asing. Tapi di Indonesia senyum ke orang asing terasa sangat normal. Kenapa orang Indonesia mudah sekali tersenyum? Dan yang bikin mereka bingung tapi senang adalah budaya sapaan kita. Sering kan dengar, halo mister, mau kemana?
Atau sudah makan? Awalnya para bule ini bingung. Mereka pikir, kenapa orang ini pengen tahu urusanku? Apa aku diawasi? Tapi lama-kelamaan, mereka sadar kalau itu adalah bentuk kepedulian yang tulus. Rasa individualis mereka langsung runtuh seketika oleh kehangatan sapaan sederhana kita. Iseng nyapa bule lewat depan rumah. Halo mister. Mbak bule satu ini benar-benar ngerasain kayak artis pas jalan-jalan di Indonesia. Bayangin aja, setiap kali dia keluar, dia sudah diserbu fans cilik yang antusias banget mau nyapa. Gemes banget sih kehangatan bocil-bocil Indonesia ini. So we're in Padang in Indonesia, and there really are no other tourists here. We just come from Bali, and like it's so nice. Everyone's just stopping and saying hi to us, like shaking our hand, being like, "What's your name? Where are you from?" And have a good evening. It's so cute. Hi. It's so nice. Like everyone's so friendly in Indonesia anyway. So friendly. So yeah. So it's just like we feel a bit like a celebrity. Like everyone is saying hello. Like wow. Everybody wants to shake my hand. Everyone wants to shake my hand. Yeah, it's really sweet. Bule ini dibikin harus sama kelakuan bocil Indo. Sampai di Indonesia, bule ini langsung disambut antusias para bocil-bocil Indo dan bikin mereka terharu lihat tingkahnya. Whoa! We've literally just left our hotel and already everyone's like so friendly. Jeez, it's gonna be a really good day, I think. Nah, poin kedua ini yang sering bikin mereka terharu total, yaitu insting menolong warga lokal yang sangat kuat. Ada banyak banget cerita viral di media sosial tentang bule yang motornya mogok di pelosok atau mereka yang tersesat nggak tahu arah. Reaksi warga kita gimana? Nggak perlu diminta, warga lokal langsung berebut membantu. Ada yang sampai minjemin alat, ikut benerin, atau bahkan mengantar sampai ke tujuan. Awas semua tanganmu anu loh. Jokone, hai. Hai, oke Des. Oke Des. Penyelamatan ini guys, mau tutup kesel nih jalan. Berhasil. Oke, palang ini. Arigato. Senang bisa membantu. Dan kejutan terbesarnya, saat mereka mau kasih uang tip sebagai tanda terima kasih, warga kita sering banget menolak dengan halus sambil tersenyum. Gak usah mister, santai aja. Reaksi bule, mereka kaget. Di zaman sekarang, di mana bantuan profesional biasanya berbayar, mereka nggak nyangka masih ada rasa tolong-menolong tanpa pamrih sekental itu di Indonesia. Ini yang bikin mereka merasa sangat aman di sini. Bule ini mengalami hal yang tak terduga di Indonesia. Saat dia mau naik ojol untuk ke mall, tiba-tiba ada wanita tua yang mendatanginya dan melakukan hal ini. This is what I love about Indonesia. I just caught this motorbike taxi back to the mall. I didn't book the guy, I just saw him on the street. And I said, dude, can you take me to the mall? And he's like, okay. So I jump on the back of his bike and I get to the mall. I check my wallet and I've only got 100,000. Like, obviously I'm not going to give him 100 for a 2-minute drive. And so I'm asking a few people, you got change, can you help me out? 100 ribu, ada kembalian. This old lovely lady, this Ibu, sees me and she gives me 20,000.
rupiah. Do a puluh ribu rupiah. And then she calls out to the guy, goes, how much is it? And he says, 10 ribu. It's only 10,000. And then the old lady goes, oh, no, just take 20. And I'm like, what? You know, it's not like she was a flashy old lady. She was just a humble Ibu, just walking on the streets. And I tried to give her 10,000 back, and she was like, no problem, just take the 20. And then she walked away. You know, she just ran away, basically. I was like, what just happened? Kindness on the street to help this random dude who's asking for change. That's one of the great reasons I live in this country, is this sense of support and kindness and help for the community. Yes, very blessed to live here. Comment below, does this happen all the time, or did I just get lucky? Bule ini melakukan eksperimen sosial dengan berpura-pura kehabisan bensin dan tidak punya uang. Tanpa diduga, ada warga lokal yang langsung memberikan uangnya tanpa ragu. Melihat ketulusan luar biasa itu, sang bule langsung mengungkap kebenaran dan memberikan kejutan uang tunai 4 juta rupiah yang membuat bapak itu tak kuasa menahan tangis harunya. I'm out of gas in Australia and I lost money. Yeah, I don't have money to pay for it. Are you sure? Can I ask why you would do that for me? No problem. Why though? It's okay, no problem. I want to give this back to you. Have a look. I actually do have gas. I tricked you. I have something for you because you were kind to me. I have 4 million rupiah. Okay. Rambut terakhir, ini reaksi yang lucu tapi sering terjadi, yaitu sensasi jadi selebriti dadakan. Kalau bule masuk ke daerah yang jarang turis, mereka pasti langsung jadi pusat perhatian. Diajak foto bareng atau ditanya hal-hal pribadi kayak kerja apa, sudah menikah, atau agamanya apa. Di awal ini aneh banget karena menyangkut privasi. Tapi setelah paham ini adalah bentuk rasa ingin tahu yang ramah dari warga lokal, jadi enjoy. Mereka merasa dihargai, bukan cuma sebagai turis yang bawa uang, tapi sebagai manusia yang mau diajak ngobrol. Mbak bule satu ini benar-benar ngerasain kayak artis pas jalan-jalan di Indonesia. Bayangin aja, setiap kali dia keluar, dia sudah diserbu fans cilik yang antusias banget mau nyapa. Gemes banget sih kehangatan bocil-bocil Indonesia ini. So we're in Padang in Indonesia, and there really are no other tourists here. We just come from Bali, and like it's so nice. Everyone's just stopping and saying hi to us, like shaking our hand, like, "What's your name? Where are you from?" And have a good evening. It's so cute. Hi. It's so nice. Like everyone's so friendly in Indonesia anyway. So friendly. So yeah. So it's just like we feel a bit like a celebrity. Like everyone is saying hello. Like wow. Everybody wants to shake my hand. Everyone wants to shake my hand. Yeah, it's really sweet. Poin-poin inilah yang kalau digabung menciptakan kesan mendalam bahwa Indonesia adalah rumah kedua mereka. Jadi, ternyata bukan cuma alamnya yang indah, tapi keramahan warga lokal lah yang bikin Indonesia itu ngangenin buat para bule. Keramahan yang kadang menurut kita biasa, tapi bagi mereka adalah kemewahan emosional yang sulit ditemukan di negaranya. Nah, kalau kalian punya pengalaman unik nggak sama bule yang terkesan sama ramahnya orang Indonesia? Atau mungkin kalian punya cerita sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Saya pengen baca cerita kalian. Jangan lupa klik like kalau kalian bangga jadi orang Indonesia yang ramah dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya.